Setelah rangkaian hasil positif di bulan September lalu, tim Garuda seolah dipaksa untuk kembali membumi. Ya, dua hasil mengecewakan kalah bersua Bahrain dan Cina seolah membuka mata kalau tim ini memang masih dalam tahap berkembang. Oktober yang dimulai dengan hasil imbang rasa kalah akibat laga kontroversial di Bahrain kemarin, pastinya masih sedikit tersimpan di benak para penggemar. Apalagi menurut kabar terbaru, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan official statement buntut aksi netizen tanah air. Sebelumnya, akun media sosial Bahrain Football Association atau BFA, Timnas Bahrain dan para pemainnya menjadi sasaran dari kekecewaan fans Timnas Indonesia. Bahrain menganggap bahwa sasaran kekecewaan fans Indonesia yang disampaikan melalui kolom komentar hingga direct message ke akun media sosial mereka adalah kata-kata hinaan yang mengancam. Karena hal itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan statement di akun resminya dengan menyebut bahwa pihak BFA telah memantau sikap yang tak bisa diterima dan tak bertanggung jawab dari fans Timnas Indonesia terhadap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan para pemain timnasnya menyusul laga Indonesia versus Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. BFA juga mengecam sikap tak bertanggung jawab fans Garuda di dunia cyber seperti hinaan, makian, ancaman, dan peretasan yang dinilai tidak ada kaitannya dengan norma-norma olahraga. Selain itu, untuk memastikan keamanan dari para anggotanya, terutama anggota tim nasional, BFA dalam proses penanganan FIFA dan AFC untuk menyampaikan kepada mereka tentang tindakan yang tidak bisa diterima ini, sebab bisa berimbas ketika mereka bertemu timnas Indonesia di laga tandang yang digelar di Jakarta. Maka dari itu, BFA mengirimkan permohonan untuk memindahkan pertandingannya dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Merespon hal ini, publik tanah air merasa kalau Bahrain sebenarnya hanya takut untuk bertandang ke tanah air. Tak sedikit pula netizen yang menganggap Bahrain ini gak kuat mental kalau harus ke Indonesia menghadapi ribuan supporter di GBK. Sontak hal ini cukup berbanding terbalik sama apa yang kemarin diungkapkan oleh pelatih Bahrain Dragan Talajik yang mengaku bahwa anak asuhnya punya mental yang kuat karena berhasil menyamakan kedudukan dengan cetak gol di menit akhir pertandingan. Aduh, padahal udah jelas juga kalau kalian ini nggak dibantu wasit pasti Indonesia yang bakal menang. Lah, kok mau tandang ke sini aja takut? Memang nggak bisa dipungkiri kalau Indonesia merupakan bangsa besar yang punya rasa nasionalisme tinggi dan jelas nggak terima kalau timnasnya diperlakukan semena-mena. Bahkan publik ASEAN juga ikut menyoroti permintaan Bahrain ini dengan mengatakan kalau Indonesia sekarang jadi negara yang cukup ditakuti di Asia. Lebih lucunya, salah satu netizen ASEAN asal Vietnam menyuruh Bahrain pakai helm sama tank buat lawan Indonesia di GBK nanti. Saya merekomendasikan agar PSSI mengeluarkan helm dan tank untuk pemain Bahrain selama pertandingan versus Indo. Tulis warganet Vietnam Tuan Phuong Hos. Tak cuma publik ASEAN, warga Irak juga turut kesal mengetahui Federasi Sepak Bola Bahrain yang mengemis kepada FIFA dan AFC untuk memindah venue laga lawan timnas Indonesia. Salah satu warga Irak dengan akun X @IrakFootballPod merasa bahwa BFA ini benar-benar menganggap ajang sekelas dunia sebagai lelucon. Bahkan baginya Bahrain gak pantas buat mengunjungi Indonesia yang memiliki bangsa besar dan merasa bahwa statement itulah yang merugikan Bahrain sendiri. Pengecut mungkin jadi kata yang pas buat Bahrain yang mengeluarkan pernyataan semacam itu. Ya, mungkin memang benar kalau ujaran-ujaran berlebihan dari publik tanah air nggak bisa diterima. Tapi mereka seakan nggak peduli dan nggak mau tahu dengan apa yang terjadi di pertandingan hingga membuat timnas Indonesia dirampok habis. Pernyataan resmi BFA ini sendiri menariknya berpotensi bakal disanksi oleh AFC jika keinginan tersebut ditolak dan tim asuhan Dragan Talajik menolak datang ke Jakarta. Hal ini seperti yang baru saja dialami oleh salah satu klub asal India, Mohun Bagan, setelah menolak hadir dalam laga AFC Champions League 2. Mohun Bagan seharusnya menjalani matchday kedua grup ACL 2 melawan Traktor FC di Yadigar Imam Stadium pada 2 Oktober lalu. Namun Mohun Bagan menolak terbang ke Yadigar Imam Stadium karena sehari sebelumnya Iran meluncurkan serangan ke Israel. Alhasil, klub yang kini diperkuat oleh ex pemain Persib Bandung Alberto Rodriguez tersebut didiskualifikasi dari ACL 2.
Berdasarkan kasus tersebut, AFC seharusnya menolak permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan ke luar Indonesia. Dan apabila permintaan itu ditolak AFC atau bahkan Bahrain tetap tak mau terbang ke Indonesia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menang WO. Tapi terlepas dari itu, sejatinya tim Garuda masih punya peluang cukup besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lantaran masih memiliki sejumlah pertandingan sisa. Apalagi dengan adanya 3 kabar baik untuk mengarungi laga-laga mendatang, peluang tim Merah Putih untuk menembus ajang bergengsi kelas dunia ini jelas belum tertutup. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi anyar yang diprediksi bisa membuat kualitas timnas Indonesia semakin meningkat. Ya, hadirnya Kevin Dijk, bek milik Copenhagen ini disebut tengah jalani proses naturalisasi setelah bertemu dengan ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Dengan kehadiran Kevin Dijk yang kaya pengalaman di Eropa, lini belakang timnas Indonesia dipastikan bakal semakin kokoh dan diharapkan bisa mengantisipasi serangan dari Jepang. Selain itu, Indonesia yang bakal kembali bermain di kandang sendiri, yakni di Gelora Bung Karno, diyakini akan makin memudahkan langkah untuk menambah poin. Bukan cuma satu laga, skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia di rumah sendiri, yang artinya JIZ dan kawan-kawan tak perlu menjalani perjalanan panjang serta bermain di depan pendukung lawan pada lanjutan babak ketiga November nanti. Tentu keuntungan bermain di kandang saat bertemu Jepang dan Arab Saudi dipastikan bakal membuat timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan lebih serta mencuri poin. Dan kabar baik terakhir datang dari para pemain yang cedera seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Eliano Reinders, serta Elkan Bagot. Dengan masa rehat yang cukup lama, para pemain tersebut diprediksi bakal tersedia untuk dipanggil Sintayong dalam laga menghadapi Jepang atau Arab Saudi. Terkhusus Elkan Bagot, bek berusia 21 tahun ini dikabarkan sudah bisa dipanggil timnas Indonesia setelah proses pemulihannya di klub Blackpool FC berjalan lancar. Bahkan Elkan Bagot sudah terlihat ikut berlatih dengan Blackpool FC sebelum pertandingan timnas Indonesia menghadapi Cina kemarin. Kami sangat senang melihat Elkan kembali berlatih. Cedera tentu menjadi tantangan besar bagi setiap pemain, namun semangat juang Elkan patut diacungi jempol, ujar pelatih Blackpool FC Bruce dikutip dari laman klub. Dengan ketambahan Elkan Bagot, skuad Garuda praktis punya 2 raksasa di lini pertahanan yang bakal menahan gempuran dari Jepang dan Arab Saudi. Tentu seluruh kabar baik tadi bakal mempermudah skuad asuhan STY yang mengusung target finish di peringkat ketiga atau keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Ditambah lagi kans Indonesia yang kini masih di posisi kelima terbilang lebih besar dibandingkan Cina. Media Cina Sohu bahkan melaporkan bahwa situs We Global Football telah memperbarui peluang negara-negara yang akan lolos ke putaran keempat nanti. Hal ini sekaligus membuat Sohu harus menanggung malu karena Cina menempati peringkat terakhir dalam deretan negara-negara yang memiliki peluang lolos ke putaran keempat. Peluang tim nasional sepak bola Cina melaju ke babak keempat penyisihan Piala Dunia adalah 13,3%, menempati peringkat terakhir grup, tulis Sohu dalam artikelnya. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri memiliki peluang lebih besar ketimbang Cina, yakni sebanyak 21%. Tapi ya apapun itu patut diingat, kalau segala hal bisa terjadi di dunia sepak bola. Yang bisa kita lakukan sebagai pendukung, ya terus mengawal perjalanan skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi kita semua guna tampil di Piala Dunia. Semoga saja kabar baik yang ada mampu dimaksimalkan oleh seluruh elemen timnas dan segala hal yang mempersulit jalan Garuda tak direstui oleh semesta. Ayo Garuda, tetap semangat, Garuda mendunia.